Om Swastiastu. Hai. Selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan membahas misteri di dunia, ya Ben ya. Lebih tepatnya kita akan membicarakan misteri di perlautan ya. Ini tentang misteri kapal hantu di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya. Sering kita mendengar misteri yang ada di dunia. Salah satunya adalah misteri tentang kapal hantu, di mana ini sangatlah terkenal, dan ya kita semua mungkin pernah mendengar ya yang namanya Flying Dutchman ya. Salah satu kisah kapal hantu yang paling terkenal di dunia, siapapun pasti tahu ini. Yang suka dengan kisah-kisah hantu seperti ini ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kapal hantu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video kita. Dan kalau teman-teman ingin membeli merchandise Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, kita langsung aja ya, dari yang pertama sampai yang 10. Kita baca dari salah satu sumber yang kita dapat di internet ya. Nah, saya akan sebutkan beberapa nama dari nomor 1 sampai nomor 10. Nanti Robin akan melihat secara mata batin ya. Menambahkan secara mata batin apa yang bisa dilihat ya, semampunya ya. Nah, yang pertama ya, kita mulai. Kapal Chaleuche. Nah, agak sulit nih penyebutannya. Kisah pertama datang dari mitologi Chilota yang berasal dari orang-orang yang tinggal di Kepulauan Chiloé di selatan Chili. Konon ada sebuah kapal hantu yang datang setiap malam ke dekat Pulau Chiloé. Masyarakat di sana percaya kalau kapal itu membawa roh orang-orang yang tenggelam di lautan. Jauh dari kesan seram, kapal ini justru dikisahkan sebagai kapal yang indah dan terang. Dari kapal itu juga kerap terdengar suara musik dan tawa orang layaknya sedang diadakan sebuah pesta. Kemunculan kapal ini hanya sebentar. Kapal itu kemudian hilang atau tenggelam di tengah laut. Menurut legenda, roh orang-orang yang tenggelam itu dipanggil oleh 3 roh air Chilota, yaitu Sirena Chilota, Pincoya, dan Picoy. Nah, bagaimana Gus Robin? Masih ada hubungannya dengan Putri Duyung. Putri Duyung? Apa ibunya Putri Duyung ini? Apanya? Kapalnya? Sebutannya Siren. Nanti saya akan gambar ya, nanti ketika penarikan Putri Duyung nanti akan saya gambar. Tapi saya tidak menarik Siren, tapi lebih pada anak buah yang ada di Indonesia. Itu membawa seperti kecapi seperti itu. Harpa. Dia akan membuat orang akan terlelap, terasa tenang dan terasa jatuh hati. Ketika orang itu merasa jatuh hati, dia akan tenang di sana. Ini fungsinya ya. Ini yang paling banyak yang berperan di laut sana. Lalu apa hubungannya dengan kapal Chaleuche? Dia sendiri yang mempunyai kapal itu atau menjadi bawahan. Kapal itu adalah bawahan dari Siren. Siren ini memiliki kerajaan gaib yang megah, atau ini adalah ratunya Putri Duyung di seluruh dunia, Siren. Apakah betul kapal ini sangatlah indah gitu? Iya benar, karena Siren suka sekali keindahan. Putri Duyung itu suka keindahan, makanya gemerlap ya. Untuk bawahannya ya jenis manusia seperti biasa juga ada bawahan Siren. Nah, itu kapal siluman ya, itu kapal jin. Ini bukan kapal dunia nyata, tapi kapal dunia gaib. Sejenis kapal pesiar di dunia gaib. Kapal pesiar dunia gaib ya. Biar tahu ada juga kapal pesiar di sana. Ini saya dapat sumbernya dari detik.com ya, yang sudah merangkum kapal-kapal hantu di dunia. Nah, yang kedua, kapal Valencia. Kapal Valencia merupakan kapal yang tenggelam di perairan Vancouver, British Columbia setelah menghadapi cuaca buruk dekat Cape Mendocino, sekitar 200 mil dari utara San Francisco. Kecelakaan yang terjadi pada 1906 ini kemudian menjadi kisah hantu. Saat itu,
37 dari 108 orang penumpang diselamatkan menggunakan skoci, namun salah satunya hilang begitu saja. Sejak kejadian itu, banyak nelayan yang menyatakan kalau mereka melihat kapal yang dipenuhi tengkorak korban dari tenggelamnya SS Valencia. Valencia letaknya? Valencia berarti ini tenggelamnya di San Francisco ya? San Francisco. Utaranya San Francisco. Sekitar 200 mil dari utara San Francisco. Ya jelas ya. Memang benar itu korban-korbannya ini seperti melalap air masuk ke dalam lambung perut besar. Itu seperti kekurangan napas, habis napas dalam air yang tenggelam dan mayatnya juga sudah jadi tengkorak. Berarti benar ini ya. Berarti ini seperti residual energi. Residual energi yang masih tertinggal di laut sebagai kisah sedih. Residual energi banyak juga terjadi karena kisah sedih, ada kisah bahagia, ada kisah dendam. Ada beberapa kisah yang menyebabkan residual energi. Kalau yang ini mungkin kisah tragedi ya. Beberapa kisah cinta juga ada, kisah cinta, tragedi, dendam, kisah kesedihan masa lalu atau yang berlarut-larut atau kejadian yang berulang-ulang. Ada juga residual energi. Bukanlah kapal nyata, tapi hanyalah sebuah jiwa dari orang-orang itu, dan kapal itu masih terjebak di dimensi lain. Ya, berarti ini ada penampakan ini. Oke, next ya. Nah, ini salah satu yang terkenal karena beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu dibuatkan sebuah game tentang ini. Yang ketiga adalah kapal Orang Medan. Kisah selanjutnya terjadi di sekitar perairan Indonesia, tepatnya di Selat Malaka. Kejadian itu terjadi pada tahun 1947 ketika dua kapal Amerika yaitu City of Baltimore dan Silver Star berlayar untuk menjalankan misi penyelamatan setelah mendapatkan panggilan darurat dari kapal kargo Belanda yang bernama Orang Medan. Orang yang melakukan panggilan itu mengaku sebagai awak kapal Orang Medan dan menyampaikan pesan bahwa kapten dan awak kapal lainnya di kapal itu telah meninggal. Penelpon itu juga mengakhiri panggilannya dengan kalimat "Aku mati". Ngerinya, setelah kapal penyelamat itu tiba, tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada kapal yang minta tolong tadi, tapi semua awak kapal termasuk seekor anjing ditemukan tewas dengan ekspresi wajah ketakutan. Sebelum investigasi lebih lanjut dilakukan, kapal itu justru terbakar dan meledak. Ada yang mengatakan kalau hal ini terjadi karena adanya aktivitas paranormal atau invasi alien. Namun penjelasan yang lebih masuk akal adalah adanya paparan nitrogliserin dan potasium cyanida berlebihan yang dibawa secara ilegal dalam kapal tersebut. Nah, gimana Bin? Kapal Orang Medan. Ya, benar. Memang gas yang bocor ya. Kesalahan dari orang yang menaruh gas sana. Ada sebuah gelombang laut yang menyebabkan benturan-benturan dari gas-gas itu hingga terjadi bocor dan tutupnya keluar dan terjadi bocor seperti itu. Ada pecok. Saya lihat satu dulu gas dan nambahlah gas-gas yang lain gitu. Hingga akhirnya ya karena ini lautan dulu pada waktu kejadian ya agak gitu tuh, lautnya agak gitu kapalnya tuh, jadi kapalnya ini seperti memang sudah diombang-ambing di dalamnya, dan penutupan gas itu tidaklah bagus. Oh, berarti sudah diantisipasi oleh mereka. Penutupan gas itu tidak bagus maksudnya. Oh, dari iya. Memang gas nitrogen yang paling banyak bersebaran di sana. Nitrogen udah bersebaran. Nitrogliserin dan potasium cyanida. Kalau cyanida ini kan beracun ya? Ya, kalau tidak salah ini penyebabnya akan tubuh meraja kedinginan dengan nitrogen. Iya, pantesan yang ditemukan wajahnya ketakutan ya. Dan racun juga itu masuk karena ini kan bercampur ini antara gas udara ini lewat udara. Kapal ini pun agak kedinginan juga. Yang selamat itu masih bisa bertahan bernapas tapi sebentar.
Oh, yang nelpon itu Yang berarti nelpon itu. yang minta bantuan. Ya, dia minum air, saya lihat minum air, tapi tidak kuat nahannya. Karena sudah racunnya ini tinggal beberapa jam saja. Tidak sampai 1 hari itu membunuh. Ya, cyanida kan salah satu racun terkuat. Kuat ya, dia bertahan hidup sebenarnya itu. Tapi, udahlah, ini tidak ada kejadian mistisnya ya. Ini bukan kejadian mistis, tapi kesalahan memang fatal dari manusianya. Ya, ini disebutkan juga di sini dibawa secara ilegal. Iya, karena berarti kan tidak, keamanannya kurang lah. Orang pasti berpikir ketakutan itu melihat hantu, melihat apa ya? Saya rasa tidak ya. Seperti ketakutan itulah kelihatannya, tapi bukan ya. Di sini konspirasinya adalah adanya aktivitas paranormal atau invasi alien. Apalagi alien ya, invasi alien. Kalau alien itu mungkin akan dibawa, ada bukannya mati di sana. Atau juga buat apa mereka inflasi kapal kayak gitu? Sekalian aja kapal pesiar diinflasi lebih banyak orang. Ini kan kapal biasa. Oke, selanjutnya yang keempat, kapal Carroll A. Deering. Kapal ini kandas di Diamond Shoals yang terkenal berbahaya di dekat Cape Hatteras, North Carolina pada tahun 1921. Sebelum tenggelam, kapal ini sempat beberapa hari terjebak. Ketika tim penyelamat datang dan melihat seisi kapal, mereka menemukan peralatan, buku catatan, dan 2 skoci hilang dari kapal tersebut. Hasil investigasi menunjukkan kalau kapal-kapal lainnya juga menghilang secara misterius dalam waktu berdekatan. Peristiwa ini diduga melibatkan bajak laut, pemberontakan awak kapal, atau aktivitas lainnya yang terjadi di sekitar segitiga Bermuda. Oh, ini kena apa namanya, gelombang besar di sana. Jadi ada yang melarikan diri karena ketakutan. Maksudnya ketakutan dengan gelombang itu. Gelombang segitiga Bermuda kan berubah-ubah dia. Bisa cuacanya buruk di sana. Karena laut segitiga Bermuda berbeda dengan laut biasa. Karena cuacanya bisa menjadi petir, angin, gelombang laut yang apa namanya itu putaran maelstrom. Maelstrom bisa terjadi dalam segitiga Bermuda. Dan kematian dari awak kapal, penumpang, dan teknologi apa namanya itu radar, kompas, radar, dan sinyal itu hilang di sana. Arahnya sinyal tidak tepat. Dan memang ini orang ketakutan seperti itu. Ada 2 skoci itu kabur, tapi tenggelam juga. Ya, tapi tenggelam juga di sana itu kan karena keadaan laut jelek. Pada waktu itu mereka panik. Hanya ada 2 skoci. Mereka saling apa namanya? Saling berebutan skoci itu. Berapa yang masuk skoci itu, tapi keadaan laut buruk memang. Mau lari, mau kabur dari maelstrom, dari cuaca buruk, dia dapat. Karena jika maelstrom itu dia akan menarik kapal dan kapalnya jatuh dan tenggelam. Ditarik ya? Iya, tarik. Saya lihat maelstrom terjadi di sana dan petir-petir angin kencang, badai laut ya. Oke, berarti itu yang menyebabkannya. Tapi apakah dengan kejadian itu kapalnya menjadi gentayangan? Iya, karena ada tragedi kisah sedih. Modelnya seperti ini, kisah sedih yang belum ingin mati tapi sudah mati, jadi gentayangan rasanya. Ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini yang menyebabkan suatu energi itu bergentayangan. Ada sesuatu pesan yang belum selesai, yang intinya kita mati itu kita tidak ingin mati, jadinya kalau sudah mati terpaksa gitu ya, kayak tertekan ya, tekanannya, stres, dan hingga akhirnya direkam oleh alam ya. Oke, selanjutnya yang kelima, kapal Bai Chimo. Kapal Bai Chimo disebut sebagai kapal hantu yang nyata karena pemiliknya, Hudson Bay Company, sengaja untuk menelantarkannya. Kapal ini dibuat pada awal 1920-an dan terperangkap di antara es di dekat Alaska pada tahun 1931. Uniknya, 38 tahun setelah peristiwa itu, kapal ini kedapatan mengambang terombang-ambing tanpa tujuan di perairan Alaska. Kondisi cuaca di sana membuat penyelamatan kapal itu sulit dilakukan.
Sejak 1969, kapal itu sudah tidak terlihat lagi. Beberapa ekspedisi juga sudah diluncurkan untuk melacak keberadaan kapal misterius itu. Ya, kapal berhantu. Kapal hantu yang setelah terperangkap muncul kembali. Berarti itu gentayangan berarti ya? Sebelumnya belum. Sebelum kan mati semua awaknya gitu kapalnya. Setelah itu ya, setelah penyelamatan yang pertama itu masih kapal biasa. Sekarang sudah menjadi kapal hantu. Sekarang, kalau boleh diketahui, awaknya meninggal karena cuaca es, kedinginan, dan kedua kehabisan makanan. Oke, ya. Tidak bisa kemana-mana, terjebak memang di sana. Kelaparan, cuaca dingin, kelaparan, dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa buat apa-apa lagi ya. Mati, pasrah itulah ya. serah. Ada yang ceburkan diri, ada yang ini bunuh diri. Kebanyakan bunuh diri sana. Masalahnya itu es masalahnya. Kalau menceburkan diri ke laut itu es juga ya. Kedinginan. Tapi mereka sudah tidak kuat karena kelaparan. Jadi mereka bunuh diri massal ya namanya. Dicebur-ceburkan diri. Mayatnya kan mati sekarang. Duluan mati itu apa namanya? Dibuang oleh temannya, dibuang oleh awak kapalnya. Ya ada yang mati duluan dibuang, ada yang mati duluan dibuang. Ya, itu tragedi yang cukup kuat untuk membuat sebuah residual energi ya. Nah, manusia tidak makan 4 hari aja sudah kurang tahu. 7 hari tidak makan, apalagi berbulan-bulan, itu bertahun-tahun tidak makan, saya tidak yakin itu. Meskipun dia minum air, tapi saya tidak yakin dia hidup. Ya. Sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan aja masih kemungkinan tinggi meninggal, apalagi bertahun-tahun terjebak di karang es yang seperti itu. Dengan kondisi yang sangat dingin ya. Iklim yang ekstrim. Nah, next yang keenam, kapal Octavius. Mundur ke tahun 1775, terjadi sebuah insiden mengerikan di perairan Greenland. Saat itu, kapal Octavius ditemukan dengan kondisi awak kapal yang meninggal membeku. Seramnya lagi, kapten kapal ditemukan meninggal dengan posisi duduk di mejanya. Di depannya juga ditemukan buku catatan, di mana saat itu kapten diduga sedang menyelesaikan laporan pelayaran dari tahun 1762. Dari catatan itu diketahui bahwa kapal Octavius telah terapung selama 13 tahun dan menyelesaikan perjalanannya ke Atlantik sambil kembali ke Inggris dari Orient melalui jalur barat laut sebagai kapal hantu. Sama juga seperti tadi ya, ada kapal yang sebelumnya di Alaska. Nah, di Alaska terjebak juga, ya mati kelaparan dan mati pasrah. Dan yang anehnya nih, Bin, kapal itu terombang-ambing selama 13 tahun kembali ke tempatnya sebagai kapal hantu. Mungkin energinya atau residual energinya masih ingat dengan perjalanannya. Dia akan kembali ke awalnya. Jadi hanya itu yang ingatan yang bisa dirasakan. Jadi ini jenis kapal berhantu jadinya. Saat melakukan perjalanan pun dia sebagai kapal hantu jadinya. Sampai sebagai kapal hantu. Oke, tidak banyak berarti hal yang bisa kita gali ya. Tidak banyak. Itu memang karena terjebak. Karena tragedi juga. Tragedi kapal. Nah, next ketujuh adalah kapal Joyita. Sebuah kapal penangkap ikan dan sewaan bernama Joyita ditemukan terapung di Pasifik Selatan pada tahun 1955. Kapal ini ditemukan setelah 5 bulan dilaporkan hilang. Pencarian dari udara tidak bisa melacak keberadaannya sampai kapal dagang menemukannya hampir 600 mil dari titik hilangnya. Ketika ditemukan tidak ada tanda-tanda keberadaan awak dan kargo di kapal tersebut. Di kapal itu hanya ditemukan tas dokter dan beberapa perban dengan bekas darah yang ada di geladak. Sementara itu radio disetel dengan mode sinyal mara bahaya universal. Meskipun begitu, hingga kini masih belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan kemana para awak kapal tersebut. Silakan Gus Robin. Itu di bajak laut ya. Saya lihat ada kapal bajak laut kecil-kecil besar.
Ada yang besar, ada yang kecil. Oh, dibajak. Dibajak ya, kecil-kecil itu. Disekap dan dicuri. Diculik juga awaknya ya. Awaknya. Kapalnya dibiarkan berarti. Biarkan. Oke. Terus kemana sekarang awaknya? Meninggal. Dibunuh oleh bajak laut. Ya, tragis juga ya. Tragedi itu. Itulah kalau di lautan pasti bajak laut yang paling berbahaya. Yang kedelapan, kapal Lady Lovibond. Kisah menyedihkan dan menakutkan tersimpan dalam kapal yang disebut Lady Lovibond. Pada tahun 1748, tepat sehari sebelum hari Valentine, dilaksanakan perayaan pernikahan kapten kapal. Tragisnya, teman dari kapten kapal yang terlalu mencintai calon istri si kapten ini mengarahkan kapal ke Godwin Sands yang terkenal ganas. Ia menenggelamkan kapal dan membunuh semua penumpangnya. Konon, sejak kejadian itu, kapal ini terlihat berlayar setiap 50 tahun di sekitar Kent. Pada tahun 1798, 1848, 1898, dan 1948, saksi mengatakan kalau mereka melihat kapal itu. Beberapa kapal sampai berusaha untuk menyelamatkannya, namun ketika didekati, kapal itu menghilang. Nah, ini juga kapal hantu jadinya. Itu residual energi yang masih tersimpan setiap 50 tahun sekali itu muncul. Ya, residual energi itu munculnya berbeda-beda. Tergantung jangka-jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, karena ini adalah memori atau kenangan yang disimpan oleh alam sekitar, entah itu laut, entah itu hutan, entah itu sungai, entah itu danau, entah itu gunung. Jadi di sini residual energinya masih tersimpan, jadi membentuk sebuah kapal berhantu. Selain itu ada kisah cinta tragis atau kisah tragis yang menyedihkan sekali. Nah, ini yang menyebabkan residual energi yang kuat masih tersimpan. Nah, residual energi ini adalah residual energi kesedihan. Ada beberapa jenis residual energi. Ada kesedihan, percintaan, dendam, kematian yang tidak wajar, dan kebahagiaan, dan budaya. Ada residual energi budaya, seperti gamelan itu budaya. Dan ini kan dikatakan ada kisah menyedihkannya. Apakah kisahnya seperti itu kalau dilihat? Ya. Benar kisahnya. Cinta segitiga ya. Jadi intinya bunuh diri. Lalu kenapa dia munculnya 50 tahun sekali? Kenapa dipilihnya 50 tahun? Kenapa nggak 100 tahun itu? 50 tahun. Kalau di dunia sana itu 5 hari. Kalau di dunia manusia 50 tahun. Jadi seakan 5 hari, saya rasakan ini setelah lama 5 hari itu ada kisah-kisah yang kisah cinta dan kisah pahit percintaan di sana. Oh, berarti seperti terulang-ulang. Terulang-ulang kisahnya. Karena residual energi itu ya. Mungkin kan pernikahan kita harus melakukan persiapan. Nah, selama 5 hari ini ada rasa-rasa mungkin kuat selama 3 hari itu pernikahan, 2 hari ini 2 hari mengarungi lautan sampai tenggelam. Itu mungkin residual energi. Saya lihat seperti itu. Sebenarnya 5 hari di alam gaib, 5 hari itu, tapi di alam nyata itu 50 tahun. 50 tahun. Nah, sekarang next, yang ke-9, ini salah satu yang terkenal juga, kapal Mary Caleste. Kapal Mary Caleste ditemukan terombang-ambing di Samudra Atlantik pada tahun 1872. Saat ditemukan, kondisi kapal masih baik, di mana barang bawaan awak kapal dan kargo berupa 1.500 barel alkohol terlihat utuh. Hal yang hilang dari kapal itu adalah sekoci, catatan kapten kapal, dan seluruh awak kapal. Sejumlah teori pun muncul dari peristiwa itu, mulai dari pemberontakan awak kapal, badai, hingga konsumsi makanan beracun. Sementara itu, serangan bajak laut dirasa tidak mungkin terjadi melihat barang-barang kapal yang masih utuh. Penjelasan yang lebih masuk akal dari kejadian ini mengatakan kalau awak kapal meninggal akibat badai dan masalah teknis pada kapal.
Akan tetapi ada juga yang mengatakan kalau kapal ini diserang alien, hantu, bahkan monster laut. Nah, gimana Bin? Kalau monster laut itu tidak mungkin ya diserang. Satu. Dua, kalau alien juga, maaf ya, kurang rasanya itu. Ya, teori itu nggak mungkin itu rasanya. Nggak mungkin. Dan yang ke apa namanya? Hantu. Kalau hantu itu mayatnya pasti ada masih di sana. Serangan bajak laut sudah dipatahkan juga. Ya, serangan bajak laut itu dipatahkan ya, memang bukan. Yang saya lihat itu sebenarnya terjadi karena pengkhianatan dari awak kapal yang menyebabkan pemberontakan. Ini saya lihat ada beberapa pertengkaran di mana saya lihat pemimpinnya ini tidak disukai oleh beberapa kelompok karena satu semena-mena dan ingin menang sendiri, berkata-kata kasar pada awak kapal sehingga tersinggunglah dendam hati di dalamnya, karena kasar-kasar ngomong. Jadi ada rencana beberapa awak kapal yang sama nasibnya ini merencanakan sesuatu, yaitu pemberontakan. Karena mereka juga dari awal memang tidak terlalu suka padanya. Pun harus mengikuti aturan. Dan di tengah perjalanan itu ada mungkin sengketa di sana yang menyebabkan awak kapal memang mempersiapkan atau merencanakan pemberontakan ini dalam beberapa hari. Caranya gimana mereka sampai hilang semua? Dibunuh. Lalu yang memberontak ini pergi dengan makan skoci gitu ya? Sejenis seperti ada diracuni, ada banyak hal. Menaruh makanan di racun karena ada tukang masak yang memang berkomplotan itu jenisnya rata-rata. Dari tukang masak hampir 100% itu berkomplot dan hanya sedikit yang suka pada pemimpinnya. Berarti ini pekerjaan tukang masak karena ada. Kalau bisa dibilang pemimpin di kapal ini berarti kapten ya. Dan ada juga komplotan yang dari tukang mesin, tukang bersih-bersih. Jadi tidak satu komplotan. Dan pelayan kapten yang memang tidak suka karena caranya memang agak kasar. Oke, ini berarti pemberontakan. Terjadi. Oke, next. Nah, ini yang paling terkenal ya. The Flying Dutchman nomor 10. Dari semua kisah itu, legenda The Flying Dutchman jadi yang paling populer. Benar. Kisah kapal berhantu ini telah diangkat ke dalam berbagai karya seni seperti lukisan, film, buku, opera, dan sebagainya. Mungkin kamu juga mengetahui dari kartun SpongeBob SquarePants. Kapal yang kemudian dikenal sebagai The Flying Dutchman ini sebenarnya merupakan kapal milik Dutch East India Company. Kala itu kapal ini berlayar dari Belanda ke Hindia Timur dan sebaliknya untuk mengantarkan kain sutra dan rempah-rempah. Suatu hari, kapten kapal itu yang bernama Hendrik van der Daken tengah berlayar kembali menuju Amsterdam. Ia ingin kembali dengan cepat dan mengambil rute melewati Cape of God Hope. Sayangnya, ketika itu terjadi badai dan kapten memutuskan untuk tetap melewatinya. Awak kapal mencoba untuk melawan keputusan kapten dengan memberontak. Kapten akhirnya membunuh pemimpin pemberontak itu dan melemparnya ke laut. Ia kemudian bersumpah untuk terus berlayar sampai kiamat. Legenda mengatakan sejak sumpah itu kapten dan seluruh awak kapal dikutuk untuk mengarungi samudera selamanya. Sampai saat ini nelayan dan pelaut mengaku kalau mereka melihat The Flying Dutchman melanjutkan pelayaran tanpa tujuannya itu. Silakan Mas Robin. Benarkah legendanya seperti itu? Terjadi bunuh diri dan terjadi pemberontakan. Kalau kutukan itu benarkah seperti itu? Ya. Mereka dikutuk berarti? Menelan ludahnya sendiri. Mereka juga bawahan dari kaptennya ikut bersumpah, bukan kapten saja, dan menyetujui itu untuk selalu berlayar sampai tujuan. Karena terjadi suatu pemberontakan, pembunuhan, banyak darah, banyak gini, dan rasa sakit hati. Ini sebenarnya kesalahan kaptennya.
benar sih pemberontak ini sebenarnya. Dia hanya ingin menyelamatkan orang. Tapi kaptennya ini tetap ngotot ingin membayar. Ingin melalui Cape of God Hope. Hingga jumlah pemberontaknya sedikit. Jumlah yang mendukung kaptennya banyak. Hingga terjadi kutukan karena begini ya, ucapan bisa menjadi doa. Dan ini sebuah tragedi. Jadi ucapan itu sangat tajam, doa itu sangat tajam. Karena ada kejadian. Kita mengambil hikmah dari sini. Jangan mengucapkan suatu tanpa ada dasarnya. Seperti itu kan berlayar seumur hidup. Kayaknya dia tidak pulang-pulang. Jadi itu sebuah kutukan jadinya. Kutukan. Dan dia masuk ke dimensi dunia gaib dan tidak terjebak di dimensi itu selamanya. Jadi ini kapal hantu 100% hantunya. Legenda. Maksudnya dan dia terjebak di sana. Dan satu hal, kapal ini meneror kapal lain. Cara menerornya? Kurang tahu, karena saya merasakan beberapa kapal pernah bertemu dengan kapal ini. Kapal ini melayang ya, makanya namanya Flying Dutchman. Dia tidak di laut, tapi di atas laut. Di atas lautan dia tidak, ininya ujung bawahnya tidak nyampe ke laut, tapi di atas laut. Karena dia di dimensi lain. Di dimensi lain itu satu. Kalau makhluk gaib itu satu jengkal. Kurang tahu kalau makhluk itu. Kalau kapal itu beberapa meter di atas laut. Beberapa meter di atas laut. Pokoknya dia anunya tidak menyentuh laut. Ya, badan kapalnya. Ya. Dan dia berada di dimensi lain. Dan kapal ini sering sekali ada teror ke kapal lain. Menerornya mungkin dengan melewatinya ya. Dan membuat ketakutan suasana sekitar. Suasana sekitar menjadi hening, menyeramkan. Dan kapten kapalnya juga kayak gitu, kayak berlumut kayak gitu dah. Kayak tulang. Ada yang tulang, ada yang daging masih gitu. Kayak zombie. Kayak zombie ya. Zombie kayak ke coklat kehitam-hitaman ya, saya lihat. Dan pasukannya seperti itu juga, ada yang terbalut daging, terbalut tulang ada juga. Dan membawa beberapa persenjataan sih. Persenjataan zaman itu ya. Zaman itu ya, seperti senjata perang. Senapan, tempat kuno, golok gitu. Itu saya lihat. Dan kapalnya itu juga sudah kayak kapal tua. Kapal zaman. Ya, kapal hantu zaman tua. Berlayar besar gitu ya. Tapi besar. Ini kapal yang fenomenal ya, paling viral dan paling legendaris di seluruh dunia, kapal hantu ini, dan terkenal di seluruh dunia. Seluruh dunia tahu hampir kapal ini. Dan kapal ini yang paling sering menampakkan diri di lautan. Dan dia bisa berpindah-pindah kemanapun, entah daerah Eropa, Asia, Amerika, dan tidak tahu, karena dimensi alam gaib itu, alam lain itu bisa muncul dimanapun. Memang benar kapal ini tidak tahu arah tujuannya, karena itu sumpahnya dia, hingga kapal itu meninggal di alam lain. Kapalnya meninggal di alam lain. Bisa ketika manusia masuk ke alam lain dan dia tidak pulang-pulang selama dalam kondisi waktu lama, entah itu puluhan tahun, entah itu ratusan tahun, dia akan meninggal di alam lain. Ya, seperti itu saja. Ya. Jadi sebagai pembelajaran ya, semoga saja tidak bertemu dengan kapal seperti itu. Ya, para awak kapal atau orang yang mau berlayar atau orang yang jadi nelayan, semoga saja tidak bertemu dengan kapal seperti itu. Ya, itu mengerikan sekali rasanya. Nah, dari penerawangan saya ini tidak bisa menjadi patokan. Nah, jika ada yang tersinggung atau bagaimanapun atas penjelasan saya, ini hanyalah penerawangan saya dan tidak menjadi patokan. Jangan jadikan pedoman ini. Boleh percaya, boleh tidak. Itu saja. Sekian saja. Ya, boleh dibilang ini adalah teori dari secara mata batin, ya, atau
Kalau ada mungkin teori yang lain bisa teman-teman komen di bawah ya. Teori yang lain bisa. Setiap orang boleh berkomentar dan boleh apresiasikan diri. Ya. Untuk membuat teori pribadi mungkin seperti apa, teorinya seperti apa, silahkan. Oke, kita akhiri tayangan kali ini tentang kapal hantu ya. Di seluruh dunia sudah dari 1 sampai 10 yang kita ceritakan ya, Ben ya. Yang Gus Robin terawang juga dari sisi mata batin. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like, dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Ada lagi disampaikan? Nah, tidak ada. Tidak ada. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.